Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha dengan NIM 2602171810. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama ERP adalah untuk menggabungkan semua data dan proses bisnis ke dalam satu sistem terpadu, sehingga informasi bisa diakses secara real time dan pengambilan keputusan menjadi lebih efisien. Fungsi ERP mencakup berbagai area fungsional seperti akuntansi dan keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, rantai pasok dan logistik, penjualan dan pemasaran, serta manajemen proyek. Beberapa vendor ERP yang terkenal seperti SAP, Oracle, NetSuite, Odoo, Microsoft Dynamics 365 menyediakan modul yang mendukung bidang fungsional utama dari bisnis. Modul merupakan bagian dari program-program yang terdiri dari satu atau lebih modul mandiri. Software ERP Enterprise Resource Planning biasanya terdiri dari beberapa modul yang secara individual diadakan berdasarkan kebutuhan spesifik dan kemampuan teknis organisasi, memberikan dukungan untuk fungsi bisnis seperti akuntansi, penjualan, inventory, dan produksi. Modul-modul ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Arsitektur sistem ERP diatur dalam lapisan atau tingkatan untuk mengelola kompleksitas sistem untuk memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Arsitektur ERP umumnya menggunakan arsitektur 3-layer, web server, application server, database server. Arsitektur ini mendukung stabilitas, fleksibilitas, dan keandalan sistem. Pencarian dan pemilihan vendor ERP. Langkah pertama dalam memilih sistem ERP umumnya adalah meneliti sistem ERP vendor di pasar dan mengidentifikasi daftar pendek vendor yang akan membantu membentuk kebutuhan bisnis. Proses ini sangat membantu bagi perusahaan yang beralih dari sistem dan teknologi lama ke teknologi terkini dan tercanggih. Kriteria memilih vendor ERP. Yang pertama, ada kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, biaya implementasi dan langganan. Yang ketiga, ada dukungan lokal atau global. Yang keempat, kemudahan integrasi dengan sistem lain. Dan yang kelima, fleksibilitas dan skabilitas. Yang keenam, reputasi dan testimoni pelanggan. Dan yang terakhir, tersedia cloud on-premise. Program and Project Management. Manajemen program adalah pengelolaan ketergantungan antar proyek selama periode waktu yang terbatas untuk mencapai tujuan bisnis. Manajemen proyek adalah pengelolaan yang fokus pada program taktis dan program strategis. Karena implementasi ERP melibatkan beberapa proyek sekaligus, maka diperlukan pengelolaan proyek dan pengelolaan program. PMO juga dikenal sebagai Project Management Office, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim proyek dapat bekerja mengatasi masalah fungsi pada waktu yang tepat, terbuka, dan efisien, serta memfokuskan pada 3 aspek utama, yaitu waktu, sumber daya, dan ruang lingkup. Ketiganya membentuk segitiga manajemen proyek yang harus tetap sinkron setiap saat. Isu dan etika dalam implementasi sistem ERP. Menerapkan ERP pada perusahaan berhadapan dengan beberapa tantangan etika dan isu seperti data pribadi, akurasi, hak milik, dan hak akses pengguna ke sistem. Melindungi aset sistem ERP adalah bagian dari semua implementasi ERP. Masalah hukum bisa timbul kapan saja, sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan. Keamanan sistem ERP akan berhasil baik selama karyawan perusahaan menyadari pentingnya menjaga lingkungan yang aman. Supply Chain Management atau SCM dan ERP adalah 2 sistem yang populer saat ini sebagai solusi dari enterprise. SCM mampu memberikan kepastian sebuah rantai siklus dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk berkualitas atau layanan prima. Sistem ERP di sisi lain memastikan bahwa operasional dan transaksi bisnis diintegrasikan untuk memudahkan dalam berbagai pemenuhan informasi dan pengambilan keputusan.
SCM mengintegrasikan sistem layanan, manajemen material, dan informasi menjadi sistem rantai pada organisasi guna mendukung kelancaran operasional, distribusi barang dan jasa dari pemasok hingga sampai kepada layanan pelanggan. Fasilitas inventory, transportasi informasi menjadi komponen penggerak utama dari sistem SCM yang secara operasional terlibat langsung dalam manajemen proses dan prosedur standar organisasi. Customer Relationship Management. Sistem CRM merupakan bagian integral dari sistem perusahaan yang bergerak di pasar global, di mana banyak organisasi yang bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Tidak ada bisnis dapat bertahan hidup dalam lingkup yang kompetitif tanpa menjaga pelanggan yang loyal. Sistem CRM dapat dikategorikan berdasarkan fungsi, strategi bisnis, dan perspektif implementasinya. Komponen utama dari sistem CRM adalah perangkat untuk riset pasar, software penjualan yang otomatis, layanan pelanggan dan alat pendukungnya, serta data mining dan alat analisisnya. Implementasi CRM tidak harus fokus pada solusi teknologi, namun juga perlu memperhatikan aspek budaya, kode etik, dan globalisasi. Terima kasih.